curhatan apa yang saya ingin sampaikan di dalam buku ini ya. Jadi buku ini sebetulnya bukan buku fiksi sih, buku leadership sebetulnya ya, judulnya Bos Otoriter. Ya teman-teman mungkin bisa apa namanya menebak lah bahwa cerita di dalam buku ini tentu tentang suka duka dinamika orang karyawan ketika ketemu dengan bos yang otoriter gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah sama teman-teman saya memperhatikan situasi di kantor sih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, office story itu kan itu adalah berdasarkan pengamatan kita di kantor ya. Nah, ketika saya menulis buku ini, saya memang benar-benar waktu itu punya bos yang ya super otoriter lah ya. Mungkin saya agak susah mengatakannya dalam kata-kata seperti apa, tapi mungkin teman-teman bisa baca buku ini deh kalau mau tahu seberapa otoriternya dia gitu kan. Karena saya ya itu adalah sesuatu yang besar ya bagi saya, bahkan bagi banyak teman-teman di kantor juga, bos tersebut memang benar-benar sangat otoriter. Nah, saya akhirnya dan kebetulan saya suka menulis waktu itu sampai sekarang pun ya alhamdulillah ya. Nah, saya terpikir nih ada nih walaupun dalam situasi tidak nyaman ini masih ada yang saya gali untuk suatu bahan tulisan gitu. Nah, makanya dan saya bergerak untuk menulis sebuah buku Bos Otoriter, walaupun ini bukan buku novel ya teman-teman ya, bukan buku fiksi ya seperti yang akan kita bahas pada pembahasan ini, tapi buku ini lebih kepada buku non fiksi, buku leadership ya. Jadi ya memang saya tidak ada cerita mengenai hubungan antara atasan bawahan dalam arti fiksi. Nah, di sini saya bercerita tentang fakta-fakta dan juga tentang konsep-konsep ilmiah ya. Jadi saya awali dengan konsep-konsep mengenai kepemimpinan ya, kemudian juga saya fokus kepada kepemimpinan yang otoriter gitu. Apakah bos otoriter itu, apakah bos galak misalnya itu udah pasti otoriter gitu? Ternyata tidak ya teman-teman ya. Saya itu mendapatkan bahwa ada istilah bos otoriter dan bos otoritarian gitu. Itu beda konsep ya. Kalau bos otoritarian walaupun galak, walaupun sadis terkesannya, tapi dia masih bisa menerima masukan dari anak buahnya. Dia masih mau melaksanakan suatu keputusan yang didasarkan pada kesepakatan dengan anak buahnya gitu. Sementara kalau bos yang otoriter itu benar-benar bos yang ngomongnya sendiri, ya pokoknya apa yang harus dia katakan itu harus dilakukan gitu, dan dia nggak pernah peduli pada bagaimana perasaan dan juga mana kesimpulan dari anak buahnya. Nah, ini beda ya teman-teman. Saya mulai bergerak dari titik ini, kemudian ya akhirnya saya membahas mengenai bagaimana cara menghadapi bos yang otoriter gitu, dan pada akhirnya bagaimana si anak buah itu bisa survive ya dalam situasi bos yang otoriter. Saya ada beberapa belas tahapan yang saya berikan di dalam ini, termasuk juga dalam bagian akhir ya saya ada sekedar sentilan lah ya, gambaran tipis buat bos otoriter saya melalui buku ini, yaitu sebetulnya ya bos otoriter secara umum itu bisa berubah gitu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, ada beberapa tahapan ya, yang intinya adalah karena ya, bos otoriter itu umumnya karena EQ-nya, emotional quotient-nya itu rendah ya. Nah itulah, jadi fokusnya ke situ, memperbaiki EQ-nya si bos otoriter sehingga dia bisa tidak menjadi otoriter lagi gitu. Nah itu sih teman-teman, ini salah satu contoh ya teman-temannya bagaimana menulis sebuah buku, bagaimana menulis sebuah tulisan berdasarkan pengamatan kita terhadap situasi di kantor ya, dan itu bisa kita tuang dalam bentuk tulisan, baik ini buku non fiksi maupun buku-buku yang sifatnya novel ya, non fiksi seperti ini, maupun mungkin tidak harus buku, bisa jadi tulisan di blog teman-teman ataupun juga cerpen gitu ya teman-teman.